Baik, saya lanjutkan ya, kita ke metode bagi dua. Dasar metode biseksi ini atau bagi dua yaitu membagi interval batasnya atau range-nya menjadi dua bagian. Nah, dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung akar dan yang tidak mengandung akar dibuang. Dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Misalkan di sini adalah kita diminta mencari akar dari fungsi fx ini, fungsi fx di antara interval 2 hingga 4. Nah, otomatis kan ketika kita mencari nilai f2 dan f4 dia akan berlawanan tanda karena f2 ada di sini dan f4 ada di sini. F4 ada di sini. Lalu dengan metode bagi dua kita akan membagi x-nya menjadi 2, yaitu 2 plus 4 kan 6, dibagi 2, 3. Berarti x yang baru itu ini ya, x2 nya itu membagi 2 seperti ini. Nah, fx2 f2 f3 nya ini, f3 nya kan ketemu di sini ya nanti solusinya. F3 itu ada di sekitar sini. F3 ada di sekitar sini, dan apabila dibandingkan F3 dan F2 maka dia kan akan berlawanan tanda, sedangkan F3 dan F4 tandanya sama. Nah, yang tandanya sama itu kita buang karena akarnya pasti tidak ada di sekitar sini, akarnya pasti ada di antara ini kan, di antara yang berlawanan tanda. Maka kita pakai interval berikutnya, yaitu antara 2 dan 3. Lalu selanjutnya 2 plus 3, 5 dibagi 2, 2,5. Nah, di sini adalah pembagian berikutnya, F 2,5. Nah, F2,5 dengan F2 pastinya kan akan berlawanan tanda, sedangkan ini tandanya sama-sama positif. Maka interval yang ini dibuang, kita pakai interval baru antara 2 sampai 2,5. Begitu seterusnya. Dibagi 2 hingga dicari yang mendekati dengan fx sama dengan 0. Ketika fx-nya ini sama dengan 0, nah disitulah akarnya. Namun jika tidak sama dengan 0, kita cari yang sekecil mungkin mendekati 0 ya, atau sesuai dengan nilai toleransi yang diharapkan. Nah, ini ya seperti yang saya bahas sebelumnya, jadi batas bawah dan batas atas ditambahkan dibagi 2 itu adalah nilai fx-nya. Nah, untuk melakukan pengecekan akar, maka range-nya harus di antara di mana FA dan FB itu berlawanan tanda atau perkaliannya itu kurang dari 0. Seperti itu. Misalkan ini, selesaikan persamaan x pangkat min x plus 1 dengan metode bagi 2 ya. Jadi di sini baik, kita kasih berikutnya. Misalkan, jadi caranya untuk menyelesaikan metode bagi 2 ini ada A, batas sebelah kiri, batas paling kiri ya, B interval yang paling kanan, batas interval paling kanan. Lalu X ini adalah A plus B bagi 2. Nah, ini FA, FB, dan FX nya. FA, FA, FB, dan FX. Ya, jadi di sini ini kan intervalnya antara negatif 1 hingga 0. Maka kita mencari nilai X-nya dulu. X-nya adalah A plus B dibagi dengan 2.
dibagi dengan 2, maka ini adalah nilai X-nya. Lalu FA-nya itu sama dengan fungsi dari A ya. Fungsinya kan X dikali ini ya, X-nya A dikalikan dengan eksponensial pangkat min X plus 1 ya. Jadi di sini FA-nya ketemu ini ya. Betul ya rumusnya. Ya, X dikalikan eksponensial min X plus 1. Baik, untuk FB-nya bisa langsung digeser saja fungsinya ya. Nah, ya betul. X-nya juga sama. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa FB dan Fx kan nilainya sama, berarti tidak berada di interval ini. Tapi FA dan Fx tandanya berbeda, berarti akarnya ada di interval ini antara A dan X. Jadi untuk yang berikutnya kita pakai A dan X-nya, interval antara A dan X. Nah, ini sama dengan kita pakai di blok aja ya di atas biar cepet. Jadi pakai rumus sama seperti yang di atasnya, di blok seperti ini kan ya. Lalu selanjutnya ini juga pakai rumus seperti yang di atasnya, di blok saja, dan ini gini. Nah, diketahui bahwa sekarang FA dan Fx-nya itu sama, berarti kita pakai interval yang berbeda. Sekarang kita pakai interval antara B dan X. Ya, ini karena yang berlawanan tanda ini. Karena ini berada di sebelah kiri ya, kita letakkan di sebelah kiri. 0,75 ini tetap seperti itu, maka kita pakai rumusnya ya sama dengan yang di atasnya, dan FA nya diperoleh ini ya, FB dan Fx nya juga diperoleh. Nah, ini juga kita masih pakai interval antara B dan X, interval antara B dan X. X nya min 0,625 yang ini pakai rumus di atasnya. Ini juga ya, itu kan rumusnya seperti ini. Kita blok saja. Nah, baik, jadi di sini kita sudah menemukan suatu nilai yang mendekati 0, tapi ini belum, misalkan kita pakai toleransinya ya, toleransinya kita pakai 0,01. Nah, ini kan masih lebih dari 0,01, 0,012 ya. Kalau ini kan 0,010 seperti itu. Jadi yang harus dicari di bawahnya ini, misalkan toleransinya itu. Tapi kalau kita pakai toleransi 0, berapa ya, 0,02 sudah, 0,02,
maka dia sudah memenuhi. Namun kalau kita pakai toleransi 0,01, maka ini dilanjutkan min 0,5625 ya, 0,5625 ya, langsung muncul FA nya. Baik, ini kan yang interval berbeda adalah antara A dan X ya. Oh maaf, ini berarti kan tanda yang berbeda itu antara A dan X, berarti dia pakai interval antara A dan X, ini dan ini. Nah, antara interval ini dan interval ini kita pakai rumus di atasnya, diperoleh ya ini ya. Baik, selanjutnya langsung diplot saja yang ini. Masih belum mendapatkan, jadi kita pakai interval yang A dan X ya. Besar sekali, betul ya rumusnya. Oh, ini rumusnya salah, bisa rumusnya bergeser. X. Nah, ini rumusnya bergeser ini. Sebentar. Kita hapus dulu saja. Kita pakai rumusnya, ini sudah betul rumusnya, rumus di atasnya. Baik, sudah betul. Berikutnya ini digeser. Nah ya, kalau ada yang anomali seperti tadi, tiba-tiba 1 padahal ya, tadi kita sudah cari interval kecil, nah itu juga perlu dicek ya rumusnya, mungkin ada kesalahan. Nah, dari sini kita tahu bahwa fx dan fa itu tandanya sama, berarti kita pakai interval ini. Jangan sampai kita pakai interval a dan b lagi ya, karena kan ab itu sudah selesai. Jadi bandingkannya antara fa dan fx atau fb dan fx ya, seperti itu. Jadi kan ini kalau fx dan fa sama tandanya, tapi fb dan fx beda, berarti kita pakai intervalnya f antara b dan x. Min 0,59375 langsung keluar, salah lagi ya. Jadi kita pakai interval antara x dan b ya, karena ini berada di sisi sebelah kiri dan ini berada di sisi sebelah kanan dari interval, maka ya kita letakkan sesuai posisinya ya. Nah, ini kita pakai rumus di atasnya. Baik, lalu ini kita rumus di atasnya, kita cek, oke betul. Dan masih belum diperoleh error yang UDACT 0,01. Ya sudah, kita lanjutkan. Min 0,57813, ini nggak bisa di copy karena nanti rumusnya yang tercopy ya. 57813. Betul ya, berarti dia antara interval x dan b, x dan b ya.
min 0,5625. Lalu selanjutnya ini telah langsung. Nah, akhirnya kita peroleh nilai min 0,008 yang artinya ini tuh lebih dekat, maksudnya sudah memenuhi toleransi 0,01. Berarti kita peroleh bahwa akarnya ada di min 0, akarnya adalah 0,57032. Min 0,57032 dengan toleransinya ini. Ya. Dengan toleransi 0,01 maka diperoleh akar min 0,57032. Seperti itu ya.